Karnita. Saya seorang guru akuntansi di SMK Negeri 1 Merangin, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kategori 1 gelombang 2. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 akuntansi 2 SMK Negeri 1 Merangin. Ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, Ibu. Apa kabarnya nak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua dipimpin doanya nak. Semua siap. Berikan salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, pertama absen dulu ya. Adit, Alin, hadir Bu. Bintang, Hadir Bu. Pia, Hadir Bu. Rezi, Hadir Bu. Rasha, Hadir Bu. Nur, Hadir Bu. Roca, Hadir Bu. Sasya, Hadir Bu. Sertika, Sinta, Hadir Bu. Sari, Hadir Bu. Nur Sahalamu, Oliza, Lia, Hadir Bu. Zahratul, Faudi, Fitri, Hadir Bu. Tia, Hadir Bu. hadir semua ya. Nah, dipertahankan, jangan ada yang alfa ya. Mudah-mudahan ya kita semangat terus belajar ya nak. Nah, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan lihat terlebih dahulu samping kiri dan kanan ada sampah enggak? Kalau ada, silakan dibuang dulu. Ambil, buang dulu keluar. Nak, tuh dia, tolong ambil nak. Sampah tuh taruh ke sampah. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman.
sudah jelas ya. Untuk fungsinya masing-masing kolom itu sudah jelas kemarin diterangkan, ya nak ya. Nah, langkah-langkah dalam membuat jurnal umum apa? Ayo, Analisis transaksi. gua kuat nak, biar terdengar dengan kawan. Ayo, saharamu. Ayo nak, Analisis transaksi terlebih dahulu. analisis transaksi, kemudian Catat transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. nah, catat transaksi sesuai tanggal transaksi. Nah, itu langkah-langkah dalam membuat jurnal umum. Ya, kalau mencatat jurnal umum mana yang duluan? Debit dulu atau kredit dulu? Debit duluan. Oke, baru setelah itu kredit dengan menjorokkan tanda itu bahwa adalah kredit. Oke. Nah, sebelum masuk pelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang buku besar ya, tentang buku besar. Nah, aku tanya, di rumah siapa yang ada usaha bengkel di rumah? Coba tunjuk tangan. Siapa yang ada usaha tentang perusahaan jasa di rumah? Ayo. Ayo nak. Nah, Rasya, ada usaha bengkel di rumah nak? Ada. Sekarang aku tanya Rasya, ada pembukuan di rumah nak dibuat oleh orang tuanya? Enggak ada. Ya, yang usaha orang tuanya bengkel ya, itu si Rasa yang punya ya. Nah, tidak ada buat pembukuan Rasya? Belum ada. Belum ada ya. Maka kalau tidak ada Rasya, jadi ketika akhir bulan kita tidak tahu berapa utang kita sama orang, iya dan nak? Berapa piutang kita sama orang. Jadi kalau kita sudah buatkan pembukuannya, mulai dari transaksi kita catat kemana? Ke jurnal, siap jurnal kita posting kemana sekarang? Ke Nah, ini yang kita belajar hari ini ya. Jadi kita tahu berapa saldo piutang kita di akhir periode. Oke, enak ya? Ini. Nah, manfaat apa kita mempelajari buku besar? Ya nak, nanti setelah ini kalian akan magang ya ke di dunia industri. Jadi di dunia industri itu nanti kemungkinan ada kalian ditempatkan di perusahaan jasa. Kalian dikasih orang membuat pembukuannya. Ya, ini loh jurnal umumnya. Kamu buat buku besarnya. Kamu tinggal buat karena sudah ada ilmu membuatnya. Ya, sudah ibu ajarkan sekarang. Ya, jadi ataupun kalian nanti sudah tamat bekerja nanti di perusahaan jasa. Kalian disuruh membuat pembukuan. Kalian sudah bisa membuat buku besar. Ya, itu manfaat kita mempelajari tentang buku besar. Oke. Nah, untuk hari ini ya nak, kita belajar tentang buku besar. Nah, setelah ini anak ibu semua diharapkan dapat yang pertama menguraikan pengertian buku besar. Yang kedua apa? Menguraikan fungsi buku besar. Yang ketiga, mengelompokkan akun-akun dalam buku besar. Yang keempat, menguraikan bentuk buku besar. Nah, baru yang kelima, menerapkan prosedur posting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, baru yang terakhir melakukan posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oke, paham apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, metode pembelajaran kita hari ini metode PBL. Ya, problem based learning. Ya. Nah, nanti dengan diskusi kelompok. Ya, nak ya. Ya, masuk dengan pembelajaran, ibu akan tes konsentrasi terlebih dahulu. Ya. Dengan kalian maju berpasangan. Silakan pilih kawannya masing-masing. Kita ice breaking terlebih dahulu supaya pembelajaran kita jadi bersemangat ya. Tidak ada yang loyo lagi. Oke, konsentrasi dalam belajar. Silakan pilih pasangannya. Di sini
Kalian kan semuanya 18 ya? Di sini 4 pasang. Silakan sekarang. Ayo. Oke, sini yang pasang tadi Pak, begini. Ya, berderetan. Yuk, berderetan. Ayo berderetan. Sini nak, ngadap. Berhadapan, tahu berhadapan. Berhadapan, berpasangan, berhadapan. Ayo. Oh, bertiga. Dia berdua. Nah, dengan berwarna satu berarti 3 satu kawannya. Ayo. Nah, tengok. Berhadapan, tahu berhadapan. Di sini satu. Di satu. Oke. Yang kelima di sana berhadapan. Berjajar aja nak. Berjajar aja nak. Ayo dari sini. Ini berhadapan. Nah, tuh, taruh depannya satu. Taruh di depannya satu-satu. Nah, ayo. Oke. Oke, nak? Oke, nak? Nah, kita mulai ya. Ini Ibu kasih petunjuk permainannya. Ya. Ini seperti nyanyi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kalau Ibu bilang kue, maka berebutan mengambil kue. Siapa yang dapat berarti dia yang dapat rezeki hari ini karena konsentrasinya penuh. Oke? Kita mulai. Ya? Konsentrasi ya? Nah, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, kue. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Fokus dalam belajar. Sudah yang fokus, sudah dapat kue dianya nak. Nah, nanti yang lainnya mesti lebih fokus lagi. Oke? Silakan dulu. Kuenya nanti dimakan, jangan sekarang. Setelah pelajaran selesai, baru kuenya dimakan. Kalian perhatikan, amati apa yang dilihat di depan, pahami. Karena tidak ada yang mengerjakan yang lain. Ya, fokus. Oke, kita mulai ya. Ibu tayangkan PT-nya. Sip. Tayang.
baru pindahkan refnya ke buku besar sesuai dengan nomor akun. Nah, ya. Nah, dilanjutkan dengan memindahkan angka yang dari jurnal umum ke dalam buku besar. Kalau debit awalnya, pindahnya juga ke debit. Ya. Nah, baru membuat ref. Ya, membuat ref di buku besar dengan membuat inisial. Ya, jurnal umum berarti inisialnya J. Tergantung halamannya berapa. Ini halaman 1 berarti ini halaman 1. Baru membuat keterangan. Nah, keterangan dengan singkatan itu berasal dari mana? Ya, nanti situ sekarang mau kita paham nak? Nah, ya, ada yang ditanyakan? Nah, silakan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kumasari, izin bertanya Bu, bagaimana cara menghitung saldo pada buku besar? Menghitung saldo dalam buku besar. Nah, ini saya dimatikan dulu biar diterangkan. Nah, tadi bentuk buku besar ada berapa? 4. Pertama, kontrol. Yang ketiga, saldo tunggal. Yang keempat, saldo berganda. Nah, ini aku contohkan cara menghitung untuk yang berganda. Ya, kalau bisa yang berganda berarti yang lainnya bisa menghitungnya. Nah, kalau buat buku besar, nah dibuat dulu judulnya ya nak. Buku besar. Ya. Nah, kalau dalam laporan yang lengkapnya harus ada nama perusahaan ya. Nama perusahaan, baru baris kedua buku besar, baru baris ketiga itu bulannya ya. Periode. Bulan apa ya nak ya? Kita mau lanjutkan. Nah, sekarang ya bentuk buku besar dalam bentuk bersaldo berganda ya, tanggal, keterangan, ref, debit, saldo ya. Ya, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit ya. Saya saldo. Nah, debit, kredit ya nak ya. Nah, contoh. Nah, kalau di dalam ya setoran awal ya. Nah, ingat yang pertama harus kita buat nama akun ya. Contohkan ini kas ya. Nah, untuk saldo kita langsung ke sini ya. Saldo awal kita langsung ke debit. Nah, karena kas itu adalah namanya di debit, maka dibuat di sini ya. Tinggal salin di sini. Contoh angkanya ada 15 juta misal. Ya nak ya. Nah, tulis langsung sesuai dengan akunnya. Nah, saldo itu kita lihat dari data awal. Kemudian contoh yang tanggal nanti ada tanggal 9 misalnya. Ya. Ada nanti ya pembayaran biaya misalnya. Biaya listrik misalnya, ya. Nah, boleh dengan kata positif. Nah, di kalau biaya contohnya ada 500 biaya listrik. Nah, sekarang kamu menghitung, ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menghitung? Ingat rumus, ya. Rumusnya debit ketemu debit tambah, ya tambah. Debit ketemu kredit kurang. Debit ketemu kredit tambah. Kredit ketemu debit kurang. Ya, paham? Nah, artinya senama dia tambahkan. Kalau beda nama dikurangkan. Nah, jadi kalau begini ditambah atau dikurang? Karena debit ketemu dengan kredit. Berapa jumlah angkanya di sini? Berapa sisanya? Ya, 14 juta 500. 15 juta kurang 500. 14 juta 500. Nih, ya nah, taruhnya. Ini menaruh. Jangan bingung. Kalau awalnya debit, pasti bawahnya debit. Kalau awalnya kredit, bawahnya kredit. Artinya apa? Sesuaikan aja dengan saldo nominal. Kalau
Oke? Paham? Caranya bisa Putri? Bisa Bu. Nah, jadi itu intinya. Senama debit sama debit tak? Sama. Debit sama kredit Kurang. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah ibu tanyakan PPT, ada pertanyaan sudah kita bahas. Nah, ini ibu tampilkan video ya, video pembelajaran tentang permasalahan yang ditemukan dalam membuat buku besar. Ya, nanti perhatikan ya nak. Ya, nanti kamu perhatikan apa permasalahan yang terdapat dalam video ini. Nah, itu akan kita bahas dalam kelompok hari ini ya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, ya, silakan diperhatikan. Nah, ya itu permasalahan yang ditemukan di dalam video tadi ya. Bagaimana cara membuat buku besar yang benar. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ya bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi ya. Apa permasalahan yang kamu temukan di dalam video tadi nak? Kesalahan dalam menyiapkan daftar, kesalahan dalam saldo akun, sama kesalahan dalam posting Bu. Salah dalam menyalin daftar saldo, kemudian menghitung ya, menghitung saldo ya, Kesalahan posting. kesalahan dalam memposting. Nah, ini ibu bagikan bahan ajar ya nak ya, ya akan dibahas ya. Nah, silakan untuk bahan ajar dibuka melalui QR code ya nak ya. QR code scanner ya. Silakan dibuka HP-nya ya. Untuk bahan ajar ada tentang buku besar, ada di bahan ajar ini. Boleh melalui buku bahannya, materinya, buku paket ya, atau melalui internet juga boleh ya. Ya, cukup? Ada yang tak kebagian? Kurang satu. Nah, untuk lembar kerja yang harus diselesaikan ya, itu ada 4 ya, masing-masing kelompok ya. Bagi 1, kalian diskusikan ya, mencari pemecahan masalahnya ya. Buka QR scanner ya. QR code bisa ini saja. Bisa kan? Nah, silakan lanjutkan dengan ya membahas tentang cara membuat buku besar, mulai dari soal ya, soal uraian tentang permasalahannya, lanjut dengan ya cara membuat buku besar. Nah, ini duluan. Nah, silakan dijawab, diselesaikan permasalahan, diskusikan dengan teman-temannya, atau boleh dengan bertanya ke ibu ya.
Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan dalam menyelesaikannya? Boleh bertanya? Ada pertanyaan, Dek? Ya. Dalam mengerjakan buku besar, harus bukan? Nah, ya, untuk semuanya boleh. Ya, ini pertanyaan dari Ali. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, apakah dalam membuat buku satu harus berurutan katanya? Ya, artinya harus berurutan katanya ya. Ya, memang ya Nak ya. Dalam membuat buku besar harus berurutan ya. Mulai dari susun ya. Namanya buku besar tadi apa? Susunan sedemikian rupa. Yang mulai dari aktifan, kemudian apa? Kewajiban, modal, apa? Jadi aktifan selesaikan dulu aktifan, baru nanti dengan yang lainnya, ya. Jadi itu. Nah, silakan dikerjakan. Ya, mulai dari satu, kita angkat semuanya berperan di dalam mengerjakan itu ya Nak. Karena ada penilaian bagi Ibu. Siapa yang aktif dan aktif ya dalam diskusi itu ada penilaian itu. Ibu akan menilai langsung dalam proses diskusi. Ada nilai keaktifan dalam kelompok. Nah, ya. Jadi diharapkan semuanya aktif. Ya.
Sama-sama kas ya. Kas siswa sudah kas baru kita baru kelas dilanjutkan. Oke. Yang pertama ini masukkan dulu. Ini urutan yang pertama di mana? Yang kedua? Yang kedua biar kita warna juga salam saya TP di sana salam 2 juta ini 2 juta pembayarannya juga 2 juta ya sebelah karena utang itu sebelah jadi hasilnya oke bis oke ada masalah lagi? Boleh. Ya debitnya di sini, nanti kita langsung pilih. Saldonya sama kayak gini. Iya, karena di awal tinggal kita belum ada penghitungan jumlah apa orang. Ya, karena di awal tanggal 1 baru tinggal langsung pindah aja debit dengan debit. Jangan pindah debit ke kredit, salah jadinya ya nak. Itulah kesalahan tadi. Yang betulnya debit dengan debit.
Selesaikan satu-satu dulu, bangun satu. Kita selesaikan dulu baru kita jangan lompat-lompat. Salah satu. Nana, sudah selesai diskusinya. Sekarang kita presentasikan ke depan berkelompok. Ya, apa yang telah diselesaikan tadi, telah didiskusikan tadi, ya, presentasikan ke depan. Ya, mulai dari kelompok 1. Ya, kita bagi aja. Kelompok 1 menyampaikan tentang teori, ya, soal uraian. Ya, nanti kelompok 2 baru mulai dengan yang posting ke dalam buku besar. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan dulu. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh dibuka sesi pertanyaan, ya nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Hetia. 1. Uraikanlah maksud buku besar. 1. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos pada laporan keuangan perusahaan. 2. Uraikanlah fungsi buku besar. 1. Sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. 2. Sebagai alat untuk mengelompokkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. 3. Sebagai dasar pengelompokan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. 4. Sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan.
3. Uraikanlah pengelompokan akun dalam bentuk buku besar. 1. Akun real adalah akun yang terdapat di dalam neraca, misal aktiva, utang, kewajiban, dan modal. 2. Akun nominal adalah akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya akun pendapatan dan beban. 4. Uraikanlah bentuk buku besar. 1. Buku besar bentuk T. 2. Buku besar bentuk kontrol. 3. Buku besar bentuk saldo tunggal. 4. Buku besar bentuk saldo rangkap. 5. Bagaimanakah prosedur posting ke buku besar? 1. Pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. 2. Pindah jumlah debit atau jumlah kredit ke kolom debit pada buku besar yang bersangkutan. 3. Mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal dan mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. 4. Penjelasan atau keterangan singkat di kolom keterangan pada jurnal bisa dipindahkan sama juga di buku besar. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya, Nak? Silakan dilakukan pertanyaan kawan, Nak. Nanti silakan kelompok yang tampil kelompok 1 untuk menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia akan bertanya kepada kelompok 1. Untuk akun Prive itu masuk ke akun nominal atau akun real? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Nur. Akun Prive termasuk akun nominal dikarenakan akan ditutup di akhir periode. Dan sementara itu akun real hanya ada 3, yaitu utang, kewajiban, dan modal. Jadi akun Prive tidak termasuk akun real, masuk ke dalam akun nominal. Nah, jadi beda akun nominal dan akun real itu adalah kalau dia akun real itu akan dipakai sepanjang periode. Nah, tapi kalau akun nominal di akhir periode kita tutup. Nah, contoh pendapatan, beban, ya, UMP, laba rugi, ya, itu kita tutup. Yang ada di awal periode berikutnya hanya akun real. Ya, aktiva, semua aktiva ya, aktiva, ya, kewajiban, itu aja. Berarti untuk prive, walaupun dia itu adalah anak dari modal, ya dah, pengambilan untuk keperluan pribadi, tapi itu termasuk akun nominal. Ada pertanyaan lain? Dah. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sudah bagus ya. Silakan kelompok 2. Kamu menyelesaikan permasalahan yang kedua, membuat buku besar. Silakan dituliskan ke depan. Silakan, Nak. Buat di sini dulu. Yang lain memperhatikan apa yang dibuat kawan di depan. Kalau ada yang salah atau lain dari apa yang kamu buat, berarti kamu pertanyakan nanti ke kawan, ya. Nah, mulai dari akun kas ya. Berarti untuk kelompok 2 itu dia semua akunnya semua berapa tadi? 8 ya? 10 ya? Berarti kelompok 3 menetapkan 3 akun ya. Kelompok 2 3 akun ya, kelompok 3 akun. Nanti yang 4 akun kelompok 4 ya. Biar semuanya dapat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu.
dibuat? Oh iya. Judul sama itunya, nama perusahaan sama periode. Ya, itu sangat perlu nak. Ini apa yang dibuat tentu harus ada ya Iya, nak. Apa tadi namanya? stepnya kan udah Nah, dijelaskan. coba paling atas tuh. Bisa tak? Nama yang baris pertama apa? Nama perusahaan. Nama perusahaan. Terus kedua, dulunya ya, buku besar. Baru baris ketiganya periode. Jangan lupa, ya harus ada nama apa yang dibuat tuh apa. Apa sih yang dibuat? Oke, tahunnya. Ada lagi juga tahun. Ya kan? Apa? Yang tak dapat tahun silakan buat tahunnya. Ya, tahun. Itu sesuai dengan itu. Sesuai dengan tanggal ini kan nak tahun 2020 lah, Juli. 2020 Juli. Ya itu kan dari permasalahan ya. Kita menyelesaikan permasalahan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu, maaf, di jurnal umum tanggal 23 piutang usaha itu kredit. Di kredit. Oke. Nah, sesuai nomor. Semuanya? Betul? Betul. Nah, berarti kalau di jurnal umumnya kredit, pindah ke buku besarnya juga kredit. Bisa ya? Bisa? Oke. Silakan duduk. Ya. Kita kasih hapus dulu kelompoknya. Ya. Nah, silakan duduk. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 4 nak. Ini untuk akun terakhir yang telah dibuat oleh kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4. Ada berbeda tak dengan yang kamu buat nak? Sama? Oke. Nah, berarti sudah semuanya untuk menyajikan hasil diskusinya tadi. Ya nak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ya evaluasi. Ya, Ibu akan mengadakan post test ya dengan quizzes. Silakan dibuka HP-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan post test ya. Nah, silakan join ya dengan kode tersebut yang ada di depan ya. Kita ya silakan join. Kita pakai post test pakai quizzes ya. Silakan join. Silakan.
hari ini? Menyenangkan? Ya. Ngerti apa yang tentang buku besar? Ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo. Nah, coba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahala Ibu. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos pada laporan keuangan perusahaan. Fungsi buku besar antara lain: 1. Sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. 2. Sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. 3. Sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. 4. Sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, bentuk buku besar. 1. Buku besar bentuk T. 2. Buku besar bentuk kontrol. 3. Bentuk buku besar saldo tunggal. 4. Bentuk buku besar saldo rangkap. Akun-akun dalam buku besar terdiri dari 2. 1. Akun real adalah akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya aktiva, utang, kewajiban, dan modal. 2. Akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya akun pendapatan dan beban. Sekian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulkan oleh teman kita tadi ya tentang buku besar. Minggu depan kita lanjut dengan materi berikutnya, membuat neraca saldo, dan diikuti dengan nanti bagaimana posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Untuk pelajaran pertemuan berikutnya, silakan dibaca di rumah ya Nak ya. Kemudian kira untuk hari ini ya, karena berhubung jam kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua ditutup Nak dengan doa. Semua siap. Berikan salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum